Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you all in a good condition. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Today we are going to learn 10. Please focus and look at our material carefully. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, dan siswa dapat memahami dan membuat reklame. Menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kini, peluang dan kesempatan dalam melakukan wirausaha terbuka lebar dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disebut MEA. MEA merupakan sistem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Pasar bebas memberikan jangkauan pemasaran produk lebih luas, relasi bisnis lebih luas, dan pengembangan yang semakin mudah dilakukan. Bagaimana pengaruh MMA terhadap ketenagakerjaan di Indonesia? Yuk teman-teman, sama-sama kita baca buku tema 6E halaman 70. Indonesia butuh jutaan tenaga kerja terampil untuk menghadapi MEA. Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu agenda utama yang senantiasa dibahas dalam pertemuan antar anggota ASEAN. Pada tahun 2003, dibentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan pusat produksi yang ditandai dengan aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan modal. Sebagai salah satu negara dengan sumber daya manusia yang banyak, Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan di ASEAN. Pemerintah Indonesia pun sedang menggodok sejumlah kebijakan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Salah satu wujud kebijakan tersebut adalah menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. ASEAN Mutual Arrangement (MRA) menetapkan 8 profesi yang masuk kebijakan pasar bebas, antara lain akuntan, insinyur, arsitek, perawat, dokter gigi, tenaga pariwisata, dokter, dan tenaga survei. MRA pun telah menetapkan standar dan kompetensi yang diperlukan oleh negara-negara untuk bersaing di wilayah ASEAN. Dalam kebijakan ini, Indonesia akan menerima tenaga kerja asing untuk profesi-profesi tersebut. Begitupun sebaliknya, Indonesia harus mengirimkan tenaga kerja untuk bekerja di negara-negara ASEAN. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan rancangan pendidikan dan pelatihan vokasi kejuruan yang diprioritaskan dalam bidang pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah rakyat, industri manufaktur, farmasi, dan pariwisata. Menteri Ketenagakerjaan Indonesia mengungkapkan bahwa diperlukan kerjasama antara pendidikan akademik, perguruan tinggi, dan pelatihan vokasional untuk mencapai standar dan kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja Indonesia. Nah teman-teman, dari teks yang kita baca tadi,
kita mendapatkan banyak informasi mengenai kebijakan Indonesia dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi MEA. Apa saja sih manfaat MEA bagi pelaku usaha di Indonesia? Manfaatnya yaitu 1. Membuka peluang untuk bekerja sama dengan pengusaha lain di ASEAN. 2. Mempermudah menjual produk ke negara ASEAN. 3. Memudahkan untuk ekspor dan impor. 4. Meningkatkan kreativitas pengusaha dalam negeri. 5. Meningkatkan perekonomian negara sehingga pemasukan negara bertambah. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Teman-teman, apa saja sih strategi yang dilakukan negara Indonesia dalam menghadapi MEA? Strategi menghadapi MEA antara lain meningkatkan standar mutu pendidikan, memberi pelatihan kepada calon tenaga kerja yang bekerja di negara asing, membina UMKM untuk meningkatkan produk sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri, menyiapkan produk-produk unggulan untuk bersaing di pasar ASEAN. Teman-teman, untuk mendapatkan produk unggulan yang memiliki daya saing yang tinggi, selain memperhatikan kualitas, kita juga perlu memperhatikan penampilan dari produk tersebut. Nah, di sini perlu adanya merancang embalase sebagai identitas sebuah produk. Langkah pertama, tentunya kamu sudah memikirkan sebuah rencana produk yang akan kamu buat sebagai seorang wirausaha. Setelah merancang produk, kamu perlu memikirkan nama dan kemasan produk tersebut. Di dalam kemasan pembungkus produk, biasanya terdapat gambar, tulisan, serta ungkapan yang menarik. Gambar dan tulisan tersebut dinamakan embalase. Embalase merupakan jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperjualbelikan. Gambar dan tulisan merupakan bentuk embalase. Selain sebagai pembungkus atau pelindung produk, kemasan suatu produk juga dapat berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan kepada konsumen. Pada embalase terdapat gambar, tulisan, serta ungkapan yang menarik. Perhatikan contoh produk pada gambar. Selain embalase, promosi suatu barang juga dapat dilakukan dengan menyebarkan benda seperti buklet. Buklet adalah buku kecil yang berisi informasi tentang sesuatu. Dalam wirausaha, buklet dapat berisi informasi atau penjelasan tentang suatu produk. Buklet dilengkapi keterangan produk, gambar atau foto produk, dan kadangkala harga produk tersebut. Buklet biasanya terdiri atas sampul, daftar isi, serta isi. Bagaimana sih teman-teman cara membuat buklet? Yuk kita lihat langkah-langkah dalam membuat buklet wirausaha. Pertama, siapkan 4 lembar kertas HPS ukuran A4, alat tulis, alat mewarnai, lem, pelubang kertas, dan pita. Kedua, tentukan isi buklet. Ketiga, lipatlah sisi panjang kertas HPS menjadi 2 bagian berukuran sama. Lalu, potonglah pada bekas lipatannya. 4. Tumpuklah lembaran-lembaran kertas HPS hingga membentuk buku kecil. Lubangi bagian tepi buklet dengan pelubang kertas. Satukan buklet menggunakan pita. Yang terakhir, tuliskan judul, daftar isi, dan isi buklet. Nah teman-teman, demikian materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya.
Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas. Tugasnya adalah tuliskan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Minimal 3 ya teman-teman. Ditulis di buku tulis dengan rapi dan dikumpulkan tepat waktu.